warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, alhamdulillah bapak-bapaknya ada 3 orang, merasa paling ganteng. Ibu-ibunya banyak. Semua yang hadir di tempat yang mulia ini bil khusus termukarramah Ibu Sayyidah Fatimah, juga ketua majelis taklim Hadifah, semuanya para orang tua, ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf jika disebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim wa takrim. Harapan yang jelas, mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama dan tidak akan dijadikan nomor kelima, tentunya kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla, puji kepada Allah Rabbul Izzati, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi inayatillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Jujur pengakuan kita sebagai manusia, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir tidak bisa dipungkir, kadar tidak bisa disimpulkan. An-nasru bi takdir wallahu bi takdir. Kita ini manusia cuma punya rencana, tapi Allah yang menakdirkan. Alhamdulillah, berarti hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua Allah takdirkan bisa kumpul bersama di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Alhamdulillah. Mungkin kemarinnya ada rencana yang mau ke Tanah Abang, ada yang mau ke mall, ada yang mau hidup saja, tapi memang Allah takdirkan kita harus kumpul di sini. Inilah yang kita terima, ini yang namanya takdir. Makanya manusia itu sedikit pun tidak ada ruang, semuanya tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan. Dari dulu sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, bahkan sampai jaraknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia 300.000 tahun, ini sudah ada catatannya. Hari ini, tanggal ini, saya akan ke sini, ibu-ibu akan kumpul di sini di Masjid Al-Hidayah. Ini sudah ada catatannya, dan mudah-mudahan saja kita berharap kepada Allah kumpulnya kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya di tahun 2007 saya tak tahu bakal ke Tangerang. Saya tak tahu dari Cianjur tiba-tiba datang ke sini.
laksanakan saja, ya udah kita terima saja, biarlah berlalu apa yang sudah terjadi, bunga akan mekar walaupun kemarau melanda. Betul? Ya, udah betulin aja, walaupun kadang ngerti juga, saya aja betul. Kalau nggak betul, malu besok nantinya. Ternyata ada di medsos, di YouTube, di ada nantinya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, sholawat beriring salam tentunya harus selalu kita curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Seseorang di dalam hadis baginda Nabi, hadis suci disampaikan oleh Allah kemudian diteruskan oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi, tidak akan diterima syukurnya seorang hamba, tidak akan diterima syukurnya seseorang kalau dia tidak berterima kasih kepada sosok manusia yang Allah jadikan wasilah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah tapi tidak ada rasa terima kasih kepada baginda Nabi, boro-boro mau baca sholawat cintanya ada tidak ada, maka jangan harap mendapatkan balasan dari Allah, syukurnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Oh, berarti selain daripada kita bersyukur kepada Allah, juga kita harus selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika pernah baginda Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, alam dunia ini punya siapa? Kata baginda Nabi, engkau ya Allah. Lautan semuanya isinya bulan, bintang, matahari, isi yang ada di jagat raya ini punya siapa wahai Muhammad? Kata baginda Nabi, engkau ya Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, kemudian engkau punya siapa? Tiba-tiba badan baginda Nabi panas, kemudian langsung pingsan baginda Nabi ketika Allah bertanya, ya Muhammad, engkau untuk siapa? Kaget baginda Nabi, pingsan. Kata Allah, kau bangun wahai Muhammad, bangun lagi baginda Nabi. Ditanya lagi sama Allah, ya Muhammad, kamu buat siapa? Baginda Nabi pingsan lagi, bingung untuk jawabannya, harus apa yang dijawab. Bangun wahai Muhammad, bangun lagi baginda Nabi, ya Muhammad, kamu untuk siapa? Baginda Nabi pingsan lagi. Nista baca pertama kalau bahasa Sunda begitu 3 kali. Hadirin kaum muslimin, bangun baginda Nabi, ditanya lagi sama Allah, ya Muhammad, kamu buat siapa? Jawaban baginda Nabi, ya Allah ya Rabbana, hamba tidak tahu. Kemudian apa kata Allah? Kamu untuk umatmu. Allah Rabbul Alamin, ma'asyiral muslimin wa suratul mukminin rahimahullah. Nabi Muhammad Allah jadikan wasilah. Makanya ketika kita sholat harus ada sholawat, ketika kita khutbah harus ada sholawat, ketika kita memohon berdoa kepada Allah harus ada sholawat. Kalau doa kita tidak ada sholawat, ngambang doanya tidak akan diterima sama Allah. Sholat kita tidak ada sholawat, maka sholatnya tidak sah, karena sholawat ada dalam tahiyat dan tahiyat termasuknya rukun sholat. Khutbah pun kalau misalnya tidak membaca sholawat, khutbahnya pun tidak akan Allah terima, tidak sah menurut ilmu fikihnya. Kenapa? Karena tidak ada sholawat
Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya banyakin sholat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'as
Serapihnya pertandingan kalau ada wasit itu adalah akhlak. Rapi permainan, dua tim beradu akan rapi kalau di tengah-tengahnya ada akhlak. Nah sekarang begini hadirin kaum muslimin, ibu-ibu anu gadis, ibu-ibu yang cantik-cantik, pasti sebelum datang ke sini datang dulu bolak-balik di kaca. Pakai pipa dulu, pakai pipa lipstick. Ini saya ingat lagi beli lipstick yang mahal, ya. Beli lipstick yang mahal. Saya kadang-kadang suka ilfil sama yang pakai lipstick murah, nempel di gelas, nempel di gigi, gila saya lihatnya. Allah, dari makanya yang mahal belinya ya. Allah, ini kadang-kadang ada ibu tidak boleh, udah kagak ada kali rasi belum dicair, rasi belum satu kagak ada buat alisnya bujur kakel kali jatuh. Jadi tim sepak bola semua bisa rapihnya permainan kalau ada wasit. Akhlak itu namanya. Berarti walaupun Islamnya hebat, imannya kuat, tapi kalau tidak ada akhlak, nol nilainya. Apakah baginda Nabi menonjolkan tahmidnya? Jelas di baginda Nabi ada Al-Quran, karena Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada baginda Nabi, tapi tidak ditonjolkan hafalan Qurannya. Makanya yang hebat itu bukan banyak hafalan, tapi pengawalan. Kan begitu? Tidak ditonjolkan hadisnya, justru jelas yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi semuanya kata-kata mutiara, tapi yang ditonjolkan sama baginda Nabi itu adalah akhlak. Makanya orang manapun, kampung, kota, semuanya, orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang melarat, semuanya kalau didasari dengan akhlak, selamat semuanya. Insya kalau dengan akhlak selamat semuanya hadirin kaum muslimin. Makanya yang ditonjolkan itu adalah akhlak kafir. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimahullah, kadang-kadang saya itu yang jadi pertanyaan selama ini di saya itu, ibu-ibu mungkin sebagian pada tahu kenapa waktu nyampai bola itu, kita ngobrol di bola aja dulu ya. Kenapa waktunya main bola itu 45 menit? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Permainan sepak bola itu lamanya 45, itu satu permainan, kemudian istirahat, ganti lagi 45 lagi. Kenapa kok bisa jadi 45 menit? Ada yang tahu? Kurang tahu ya. Kalau 1 jam kecapean. Oh dari pipanya memang sudah begitu katanya. Ternyata ada rahasia. Tadi kan tim sepak bola itu 11 orang berenang. Disatukan jadi 2 tim, jadi berapa? Jadi berapa? 22. Nah kenapa kok bisa jadi waktunya 45 menit? Karena menghitung dari jumlah orang yang ada di sini. Kalau orangnya pada bawah 2, kan 1 orang bawah 2.
Ini yang 22. Telurnya 2 berarti 22 tambah 22 jadi berapa? 40 ditambah bola masih kawasan. Kawasan nggak main, bawa bola. Jadi berapa? Jadi berapa? Makanya waktunya 45 menit. Tuh, kan hebat kan? Masya Allah sampai ke sini. Dan kira saya pikir semuanya kok bisa seperti itu? Pas ya, kan sampaikan sama suaminya. Sampaikan sama suaminya. Ternyata kenapa 45 menit? Ternyata mendukung dari jumlah telur yang dibawa tambah bola satu jadi 45 menit. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi kepada yang tadi, cuma intermezzo doa. Nah hadirin kaum muslimin rahimahullah, kenapa sih kita ketika dalam berbuat kewajiban dari Allah, perintahan Allah, ibadah kita selalu ada yang namanya males, selalu ada yang namanya enggan, Allah tidak mau melaksanakan karena ada nafsu di dalam diri kita. Manusia Allah ciptakan dikasih akal dengan dikasih nafsu, dan nafsu itu adalah kendaraannya setan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tahu jumlah semua setan? Apakah pernah URT nyensus setan? Tidak pernah nyensus setan. URT mau kemana? Gua mau nyensus setan. Tidak ada ceritanya. Gak ada yang tahu. Sekarang kita sama-sama hitung berapakah jumlah semua setan. Iblis adanya di dalam surga 2 sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi iblis dulu sudah puluhan ribu tahun, 180.000 tahun lebih, hadirin kaum muslimin. Kemudian bahkan iblis itu pernah jadi dosen malaikat. Nah sekarang iblis pintar apa enggak? Pintar apa enggak? Pintar. Kalau bilang misalnya ada orang hebat dalam segi teknisnya, hebat dalam segi ilmunya, iblis sudah hebat, tahu Quran, tahu hadis, iblis sudah. Nah makanya kita itu jangan terpesona dengan sesuatu hal yang ada di dalam diri orang. Jangan terpesona, yang harus kita lihat itu adalah akhlak yang bagus apa tidak. Iblis juga pintar, iblis juga hebat. Nah hadirin kaum muslimin rahimahullah, nah berapakah jumlah semua iblis? Ceritanya begini, di dalam Al-Quran tafsirnya kalau diterjemah nggak ada, diterjemah nggak ada. Ini di dalam tafsirnya begini, Nabi Adam kemudian adanya Siti Hawa itu dari mana? Dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi adalah Siti Hawa. Iblis pun begitu. Ada setan pamajikanana, istrinya si iblis itu pun Allah ciptakan dari tulang rusuknya si iblis. Nah kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa di surga masih 2, Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kalau iblis sama setan itu sudah beranak dan anaknya 31 iblis dan semuanya awet-awet, semuanya cewek semuanya. Makanya yang menjadi juri itu kebanyakan awet.
lucu kayak gitu ya. Paling yang terkenal dulu itu kolor hijau, kata lagi. Kolor hijau kita kira apa? Hadirin kaum muslimin rahimahullah, memang awewe eta saranaka kota aya di aku ibu kota eueuh bapak kota ibu Kartini hari ibu eueuh hari bapak makna iblis eta setan lobana yang dari 31 setan tadi, yang dari 31 setan itu masing-masing anakan, masing-masing beranak semuanya, persatunya dari 31 itu punya anak 1000 setan aww. Makanya di dunia manusia yang banyak itu AW. Atau kalau tidak ada AWW, ini PT pada jempol sama cowok. Beda. Makanya patut hadirin kaum muslimin, ibu-ibu itu paling rajin semuanya. Alhamdulillah. Yang kompak itu ibu-ibu semuanya. Tasbih bareng-bareng ini. Pengajian itu kuat datang dua. Satu lelaki mah, cowok biasa itu belakangan. Mulu angin mulu berkat. Laki-laki mah hadirin kaum muslimin. Tasbih, baca tasbih perempuan banyak. Sholawatan perempuan yang kompak. Ngomongin orang. Gabungan bikin grup. Ayo kurangin kawang ewo. Allah karim. Maka mudah-mudahan para istri, para ibu-ibu semuanya solehah yang hati. Jangan salah. Ibu-ibu diangkat derajatnya sama baginda Nabi. Ibu-ibu diangkat martabatnya sama baginda Nabi. Sampai kata baginda Nabi, an-nisa imanul billah. Wanita adalah tiangnya negara. Masya Allah. Baik wanita, baik negara. Rusak wanita, hancur negara. Tidak sedikit orang kaya jatuh karena cewek, pejabat hancur karena cewek. Maka sama cewek kan, karena cewek jangan macam-macam. Padi jangan macam-macam sama cewek. Padi jangan macam-macam sama cewek. Hebat cewek, hidup cewek. Misalnya warga penduduk Indonesia itu ada 2 miliar. Berarti kalau kita melihat yang tadi sudah 31 masing-masing punya anak 1000. Kalau manusianya di Indonesia ini 2 miliar, berarti setannya sudah nyampe 3 triliun 10 miliar. Memanjel apa setan? Makanya bahaya para setan semuanya. Allah karim. Setan menggodanya depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Makanan liar kata lagi hadirin
saya ini sebagai laki-laki. Kenapa? Karena kalau ketika saya lewat keluar nongkrong di jalan misalnya ada perempuan lewat, itunya kelihatan. Gak dilihat, kagak dilihat, mudah-mudahan sehat semuanya, rajin ngaji semuanya. Ini yang menolong kita ikut mengaji agama kita. Kalau mau maju hadirin kaum muslimin harus ada 4 pilar. Pengajian kita Islam, agama Islam kalau mau maju harus ada 4 pilar, 4 golongan manusia. Sampai apa kabar? Sampai apa enggak? Yang 4 ini sampai apa enggak? Dengan cara awal atau bedakan atau? Yang 4 ini, 1, cari pejabat. Cari pejabat, arahkan supaya condong kepada agama syariah. Yang kedua, cari orang kaya, arahkan supaya condong terhadap agama. Yang ketiga, cari preman, arahkan supaya condong kepada agama. Yang keempat, cari ulama kiai ustaz yang jiwa sosialnya tinggi, arahkan supaya bisa bergabung. Kalau sudah ada 4 pilar ini, agama ekonomi akan jalan semuanya. Kenapa? Kita contoh baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi, di bawah baginda Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah pejabat, dermawan. Yang kedua ya ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu al-Faruq, yang bisa memecahkan, yang galak, yang kuat, yang hebat, kemudian bisa berani melawan sesuatu hal yang batil, kemudian merangkul yang hak. Itu Sayyidina Umar, preman tapi hebat, tapi adil. 2. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman orang kaya, dermawan, santri. Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang yang berilmu, sampai baginda Nabi menyampaikan, ana Madinatul ilmi wa ali babuha. Saya gudangnya ilmu, saya kotaknya ilmu, kata baginda Nabi, wa ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Ilmu apa yang tidak ada di baginda Nabi? Melalui pintu Sayyidina Ali. Apa yang tidak terjawab sama Sayyidina Ali? Kalau sudah kumpul yang 4 ini, maka Islam akan jaya. Makanya bersatu, insya, jangan memperbesar perbedaan, kita perbesar persamaan. Qurannya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kok kenapa bisa ribut? Kan begitu pertanyaannya. Yuk kita bersatu, yuk kita bersama, sama-sama kita junjung tinggi agama kita, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang baik, agama yang hebat itu adalah agama Islam. Makanya bersatu semuanya insya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa bersatu dan bersama, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendasari dengan akhlak, bil khusus akhlak kita dalam Islam, insya Allah. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama, sama-sama mudah-mudahan ini agama
tahu golok tahu golok itu goknya 5 roknya 6 berarti rukun iman dan rukun Islam. Kemudian jadi bedok kalau sudah ada sarungnya. Jadi apa? Jadi bedok. Bedok itu apa artinya? Kata orang tua kita dulu, nama bedok itu adalah kirakan, dikira-kirakan nyata. Bedok itu ngababan punya ngedok. Itu bedok namanya. Makanya harus di dalam satu keyakinan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita supaya bisa selamat di akhirat? Insya Allah. Makanya akal yang hebat, akal yang sempurna itu adalah ikmalul akli, yang termasuk sempurna akalnya itu adalah orang yang ittiba'u ridwanillahi ta'ala, orang yang selalu mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kejar ridho Allah, dan ridho Allah itu ada di mana? Buat ibu-ibu, ridho Allah itu ada di suaminya, ada di suami. Hikmah